Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam serta keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepadanya, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah buat suhasana kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah beriktiba kepada sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini akan kita sampaikan informasi atau tausiah tentang lockdown anggota tubuh kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa saat ini hampir semua negara-negara di dunia Allah uji dengan munculnya pandemi COVID-19 atau COVID-19, di mana dengan munculnya wabah ini, mau tidak mau negara harus bekerja keras untuk mengurangi, membendung penularan agar tidak banyak jatuh korban. Juga mau tidak mau negara akan mengeluarkan banyak biaya dengan adanya wabah pandemi ini. Maka tidak heran di sebagian negara sudah menerapkan lockdown atau karantina wilayah, atau istilahnya ada yang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tetapi ketahuilah bahwa itu adalah boleh-boleh saja kita lakukan, karena memang itu juga sebuah ikhtiar. Tetapi kita jangan lupa bahwa anggota tubuh kita juga harus kita lockdown. Dalam artian anggota tubuh kita harus kita jaga, kita karantina setiap saat, agar anggota tubuh kita ini tidak menyimpang, tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 anggota tubuh kita yang mesti kita lockdown, kita jaga agar senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. 6 itu adalah: yang pertama, kita lockdown hati kita. Yang kedua, kita lockdown lisan kita. Lalu yang ketiga, kita lockdown mata kita. Yang keempat, kita lockdown telinga kita. Yang kelima, kita lockdown tangan kita. Dan yang terakhir, kita melockdown kaki kita. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama, mari kita melockdown hati kita masing-masing. Jika hati kita baik, maka akan berpengaruh kepada kebaikan yang lain. Tetapi jika hati kita buruk, penuh dengan penyakit hati, maka juga akan berpengaruh kepada perbuatan yang lain. Maka melockdown hati kita artinya menjaga hati kita, melindungi hati kita, memproteksi hati kita agar tidak termasuki oleh virus-virus penyakit hati yang utamanya dapat merusak amal ibadah kita. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasada kulluhu, alla wa hiya qalb." Yang artinya, ingatlah, di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan riwayat Muslim nomor 1599. Lalu yang kedua yang harus kita lockdown adalah
lisan kita. Kita harus menjaga, mengkarantina lisan kita supaya menjauhi dari segala perkataan-perkataan yang Allah larang. Tapi selalu menundukkan lisan kita agar berbicara, bertutur kata yang baik-baik dan Allah sukai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Yang artinya, tidaklah suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya raqib dan atid. Maka Rasulullah pun juga bersabda, memerintahkan kepada kita agar berkatalah yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Lalu yang ketiga yang harus kita lockdown dari anggota tubuh kita adalah mata. Melockdown mata kita artinya sebagaimana perintah Allah, yaitu menjaga pandangan atau menundukkan pandangan. Ini Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat 30, bahwa kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Jangan sampai mata kita memandang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa mata kita itu juga bisa berzina, dan zinanya mata adalah pandangan. Lalu yang keempat yang harus kita lockdown, harus kita karantina dari anggota tubuh kita adalah telinga. Mengkarantina telinga kita atau melockdown telinga kita artinya apa saja yang dilarang untuk diucapkan dan dilihat, maka juga dilarang untuk didengarkan. Yang keempat yang harus kita lockdown dari anggota tubuh kita adalah dua telinga kita. Maka rumusnya adalah apa saja yang dilarang oleh Allah untuk dipandang dan juga diucapkan, maka itu juga haram juga untuk diperdengarkan. Maka mari kita jaga, kita lockdown telinga kita supaya terjauhkan, terhindarkan dari hal-hal yang tidak sepantasnya untuk kita dengarkan. Selanjutnya yang kelima dan yang keenam yang harus kita lockdown, harus kita jaga dari anggota tubuh kita adalah tangan dan kaki. Bentuk nyata ketika kita melockdown tangan kita, kaki kita adalah manakala tangan kita tidak pernah mengambil yang bukan hak milik kita. Manakala tangan kita tidak pernah menyakiti orang lain. Dan bentuk nyata daripada perbuatan melockdown kaki kita adalah kita jaga supaya kaki kita tidak pernah melangkah di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang Allah larang. Tetapi tangan kita adalah tangan yang selalu memberikan kebaikan, membantu orang lain. Tangan kaki kita selalu mudah untuk melangkah di tempat-tempat kebaikan, tempat pengajian, masjid, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya lockdown yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi resiko-resiko yang timbul dari adanya pandemi COVID-19 ini, Allah meridhoi dan segera menghilangkan COVID-19 dari kaum ini. Adapun kita secara pribadi, mudah-mudahan dengan melakukan lockdown terhadap anggota tubuh kita yang 6 tadi, kita termasuk orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.